saat Anvisman 2, dan juga sebenarnya beberapa itu merangkum kembali yang telah disampaikan oleh Bu Ima di 3 minggu kemarin. Jadi kayak misalnya di innate immunity pas sudah belajar terkait dengan fagositosis, sel NK, kemudian juga di adaptive immunity sudah belajar terkait dengan sel B, sel T gitu ya. Jadi harapannya di kuliah kali ini tidak hanya saya yang menyampaikan kuliah, tapi juga ada feedback atau ada diskusi juga di kelas ini dari adik-adik semua untuk mereview kembali topik sebelumnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa langsung raise hand, ini kan hanya sedikit ya peserta kelasnya, jadi bisa untuk nanti pergantian mencoba menjelaskan. Nah, sebelum sampai ke materi selanjutnya, ada yang mau menjelaskan dulu nggak terkait dengan, kita mulai dari sel dulu. Contoh sel di sistem imun itu ada apa aja yang kalian tahu? Oke. Kalau sel imun, setahu saya yang ada di sistem imun itu kan yang terlibatnya ada sel limfosit. Nah, sel limfosit itu tuh ada dua, ada sel limfosit yang besar sama sel limfosit yang kecil. Kalau sel limfosit yang besar itu ada NK sel. Nah, dia tuh keterlibatannya ada di sistem imun alami. Sedangkan kalau misalnya yang sel limfosit yang kecil itu tuh ada sel T sama sel B. Nah, keterlibatannya itu ada pada sel imun dapatan. Kalau misalnya yang sel T itu tuh berperan untuk reseptor antibody. Sel B itu reseptor antibody. Kalau misalnya yang sel T itu reseptor untuk patogen. Nah, si sel T ini dia tuh nggak bisa langsung berikatan sama free epitope. Jadi dia tuh untuk aktivasinya membutuhkan antigen presenting cells. Itu, Bu. Terima kasih, Diva mungkin ya panggilannya. Tadi Dia mau menambahkan atau kalau cukup bisa ke organ imun kalau misalnya sudah tidak ada tambahan dari penjelasan Diva? Imun alami berkaitan dengan fungsi itu di sama primary sama makro, juga di neutrofil sama basofil. Cuman basofil lebih spesifiknya bakal berkaitan dengan reaksi batu. Itu aja sih, Bu. Tadi agak putus-putus kayaknya ya di Dia, tapi agak ditangkap. Tadi ada makrofag, ada juga tadi neutrofil dan kawan-kawannya ya, eosinofil, basofil. Oke, itu untuk sel imun. Kalau untuk organ imun, ada yang mau kasih contoh? Kalau ini di Anvisman sih, sebelumnya dijelaskan. Saya mau coba, Bu. Silahkan, Marta. Organ imun kalau yang saya ingat itu yang mirip sama kayak limfoid itu ya, Bu. Yang kayak apa, dia tuh ada yang primer sama sekunder gitu. Nah, kalau misalnya yang yang primer itu nanti terkaitnya dengan produksi dan pematangan atau pendewasaan sel-sel imunnya. Nah, contohnya itu sumsum tulang dan timus, seperti yang udah disebutin sama Diva sama Dia tadi kan, sel-sel imun seperti leukosit, limfosit itu dihasilkannya kan di sumsum tulang. Nah, khusus untuk organ timus itu untuk pendewasaan atau pematangan dari sel T yang tadi juga udah dijelasin sama Diva. Nah, kalau yang sekunder atau perifer itu tuh berfungsi untuk sebagai media atau tempat terjadinya interaksi antara patogen dengan sel-sel imun yang udah dihasilkan di organ primer tadi. Nah, contohnya tuh seperti nodus limfa, terus nodus limfa, terus limpanya itu sendiri. Nah, mungkin itu sih, Bu, yang saya ingat. Makasih, Bu. Oke, makasih Marta. Sudah cukup lengkap ya menjawab dari teman-temannya. Satu lagi itu ada produk imun sebetulnya, tapi untuk produk imun nanti akan disampaikan dalam satu bab terpisah, 2 bab sih. Ada yang tahu nggak contoh produk imun itu apa? Produk kan berarti yang dihasilkan ya? Dihasilkan antibody oleh komponen. Ya, betul. Ada antibody. Selain antibody, sitokin, ya, sitokin juga bisa. Oke, jadi kalau untuk antibody nanti ada satu bab khusus setelah UTS, begitu juga dengan sitokin. Maka dari itu kalau untuk antibody dan sitokin, kita tidak akan fokus membahas hari ini, mungkin hanya sekilas ya, karena ada satu bab khususnya. Karena sudah tahu tadi untuk
menguasai adik-adik, jadi kita coba untuk mereview lagi, karena tadi sudah cukup lengkap dijelaskan, terkait dengan organ dulu ya, organ limfoid. Jadi sudah belajar dari biologi sel kan, bahwa tubuh kita tuh punya banyak sekali sistem organ yang tersusun atas organ-organ. Salah satunya adalah organ limfoid. Nah, untuk organ limfoid ini diklasifikasikan menjadi 2 secara umum. Itu berdasarkan sama fungsi utamanya. Tadi sudah dijelaskan juga ya, kalau misal organ limfoid yang primer, seperti namanya kan primer, jadi merupakan tempat pembentukan dan juga pematangan dari sel-sel imun. Tadi sudah dijelaskan limfosit B dan limfosit T. Karena kalau tidak dibentuk dan tidak dimatangkan, tidak akan bisa bekerja, maka dari itu dinamakan organ limfoid yang primer. Sedangkan kalau organ limfoid yang sekunder itu kelanjutannya, merupakan tempat di mana respon imun itu dimulai. Jadi bisa sebagai tempat dia menjerap atau menangkap antigen dari jaringan sekitarnya, atau juga sebagai tempat di mana limfosit yang telah matang itu berinteraksi dengan antigen, atau cara lain juga, fungsi lain, merupakan tempat di mana limfosit ini yang telah terpapar ya, atau berinteraksi dengan antigen itu memulai diferensiasinya menjadi sel-sel efektor dan juga sel memori. Jadi sampai sini paham ya kenapa dinamakannya satu primer, satu sekunder. Karena kalau yang primer itu kan istilahnya vital gitu ya, sangat penting. Bahwa di organ limfoid primer ini, sel-sel imun itu dibentuk dan juga berkembang atau matang. Tapi kalau yang sekunder itu merupakan tempat di mana sel-sel imun itu nanti akan bekerja. Atau respon imun itu dimulai dengan serangkaian aksi seperti pada slide. Lalu tubuh kita itu kan punya banyak sekali ya sel dan juga organ imun, dan untuk sel-sel dan juga organ ini itu akan dihubungkan oleh pembuluh darah dan juga sistem limfatik, di mana ketika terhubung itu akan membentuk suatu unit yang fungsional. Bisa dilihat di bagian kanan, ini mungkin mengulang sedikit Anfisman, nggak apa ya supaya nggak terlupa nih di semester ini. Untuk yang warnanya biru tua itu adalah organ limfoid yang primer. Jadi ada timus, bisa dilihat yang warna biru tua di sini, ada yang sumsum tulang. Dan untuk yang sekunder itu contohnya yang warnanya biru muda, seperti ada limfa dan juga nodus limfe. Satu lagi juga tubuh kita pun punya, namanya MALT, sudah dijelaskan oleh Bu Ima juga di 2 minggu lalu kalau saya tidak salah, yang merupakan, ini jaringan ya, mucous associated lymphoid tissue dan tersebar. Jadi nanti akan belajar ada yang di bagian pencernaan, ada yang di bagian bronkus, ada yang di bagian kutan, dan lain-lain. Oke, sampai sini mungkin masih awal, jadi kita bisa lanjutkan dulu ya, karena baru penjelasan awal. Jadi kita sini dulu untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi yang pertama itu tadi organ limfoid yang primer, itu merupakan sekali lagi tempat dibentuk dan dimatangkannya sel-sel imun. Terutama sini kita bicara terkait dengan limfosit. Bedanya apa? Ada 2 kan ya, kalau organ limfoid primer ada sumsum tulang atau bone marrow dan juga ada timus. Kalau misalnya sumsum tulang itu merupakan tempat pembentukan limfosit B dan limfosit T. Tapi kalau limfosit T itu matangnya itu di timus, nanti akan mobilisasi gitu ya istilahnya. Tapi kalau limfosit B itu dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang, itu bedanya. Oke, kemudian kalau yang organ limfoid sekunder, tadi sudah dijelaskan juga, ini merupakan tempat respon imun itu dimulai. Baik itu tempatnya menangkap antigen di sana, tempat di mana sel limfosit itu berinteraksi dengan antigen sampai mengeliminasi, atau merupakan tempat di mana terjadi diferensiasi dari sel-sel limfosit. Gitu. Ini yang organ limfoid sekunder. Dan juga merupakan tempat di mana sel dari bagian retikuloendotelial system itu berfungsi atau bekerja. Kalau ada yang masih bingung, sebetulnya RES itu apa? Kita ulang sedikit ya, mungkin ini di Anfisman. RES itu merupakan bagian sistem imun yang terdiri dari sel-sel fagositik yang terletak di jaringan ikat retikular. Sel-sel fagositik ini terutama terdiri dari monosit dan juga makrofag yang paling banyak,
dan akan terakumulasi di organ limfoid sekunder seperti nodus limfo ataupun limpa. Ya, nah untuk contohnya apa saja tadi dari Marta sudah menjelaskan ya, ada nodus limfo, ada limpa, yang lain juga ada seperti ada tonsil, dan juga ada malt, gall, belt, dan lain-lainnya dijelaskan oleh Bu Ima sebelumnya, ada juga Peyer's patches di bagian pencernaan. Masing-masing punya fungsi utama. Kalau untuk nodus limfa, itu lebih berfungsi menjerap antigen dari limfa. Kalau untuk limpa di sini, itu untuk menjerap bloodborne antigen, jadi yang lewat darah, disalurkannya. Kemudian ada juga malt. Kalau malt ini terfokus di bagian mukosa. Bisa bagian mukosa itu pencernaan, dinamakan gall. Bisa di bagian bronkus, respirasi, itu bulb. Sama bisa juga di bagian kutan, untuk melindungi jaringan epitelial. Selain itu juga ada tonsil. Nah, kalau tonsil ini berdasarkan dari posisi anatominya, itu lebih kepada interaksi dengan patogen yang ada di udara dan juga makanan. Jadi akan melindungi bagian oral dan juga bagian nasal yang terkait dengan respirasi. Dan satu lagi juga ada Peyer's patches yang maaf saya kembali lagi ya, di bagian slide pertama sudah disebutkan di sini, ditunjukkan bagiannya. Kalau Peyer's patches ini lebih kepada berinteraksi dengan antigen yang masuk ke tubuh lewat GI atau lewat pencernaan. Kalau ini baru umum ya, nanti akan saya jelaskan lebih spesifik sedikit-sedikit dari masing-masing bagiannya. Lalu ini semoga jelas terlihat dari rumah masing-masing. Kalau untuk posisi anatomi juga diulangi sedikit supaya tidak lupa. Tadi ya timus sudah dijelaskan di bagian tengah di sini. Ini tonsil, makanya karena lokasinya di sini lebih kepada proteksi bagian oral dan nasal terkait dengan respirasi, dan untuk interaksi dengan antigen dari udara dan juga dari makanan biasanya. Lalu ada juga limpa, ada nodus limfo di sini, dan juga ada tadi malt. Malt ini tersebar banyak di pencernaan ada, respirasi, urinari, dan reproduksi juga ada. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau mau dijabarkan satu persatu dari malt ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya mau tanya lagi, barangkali masih ada yang ingat ya. Kalau nodus limfo itu peran utamanya seperti apa? Seperti dapur, Bu. Dapur, oke. Kenapa dinamakan seperti dapur fungsinya? Jadi secara umum dia itu memasukkan benda-benda asing dari luar yang kotor, terus nanti kayak diolah gitu di nodus limfo dan dikeluarkan dalam bentuk produk yang bersih ke pembuluh darah. Oke. Bagus kan ya, udah ini ya lengkap jawabannya. Jadi untuk nodus limfo itu mungkin kalaupun beda-beda dosen tiap kelas sama ya, menganalogikan nodus limfo itu sebagai kitchen water filter. Jadi dia itu kayak menjerap dulu nih antigen-antigen yang istilahnya dalam tanda petik kotor ya, atau perlu untuk dibersihkan gitu, atau perlu untuk disaring atau diproses sebelum dia diteruskan lebih lanjut lewat pembuluh darah atau aliran darah. Nah, nodus limfo ini untuk gambar sebelah kiri, barangkali masih mau ingat lagi anfismanya supaya tidak terlupa. Nodus limfo itu punya banyak sekali limfosit dan juga makrofag terkonsentrasi di sini. Dan untuk nodus limfo ini, selain tadi dia menjerap antigen, juga merupakan suatu tempat untuk dimulainya respon imun yang adaptif terhadap suatu antigen yang dibawa dari jaringan melalui sistem limfatik. Jadi fungsinya banyak. Dia itu yang pertama, tadi seperti kitchen water filter, dia akan menerima dulu nih antigen ya dari berbagai jaringan, kemudian diolah istilahnya di nodus limfo ini. Diolah itu setelah diolah baru atau dibersihkan ataupun diproses, maka akan diteruskan ke aliran darah. Itu seperti fungsi nomor 2. Selain itu juga nodus limfo ini merupakan early warning system untuk sistem imun yang lain dalam tubuh. Jadi kalau tadi sangat bagus menganalogikannya ya, kalau mau ingat fungsi dari nodus limfo di pikiran aja seperti tadi ya, dapur gitu. Dia menerima
istilahnya adalah suatu bahan untuk diproses, untuk di channel lebih lanjut gitu ya, diproses lebih lanjut, kemudian dia proses, dipurify istilahnya, dan akan diteruskan lagi di sini ke aliran darah. Itu untuk nodus limfe. Kemudian selain tadi memproses antigen lebih lanjut, nodus limfe juga memiliki limfosit di dalamnya dan juga makrofag. Nah, kalau untuk yang limfosit ini ada sel limfosit B, bisa dilihat di bagian gambar sebelah kiri, itu paling banyak ditemukan di bagian folikel pada korteks. Dan beberapa folikel ini memiliki suatu area sentral yang dinamakan germinal center di sini nih. Di bagian B ya, bisa kelihatan. Biasanya di bagian nodus limfe ini, kalau folikelnya di luar germinal center, di luar ini, itu disebut sebagai folikel primer, dan banyak memiliki atau mengandung sel limfosit B yang naif, yang belum aktif. Tapi kalau folikelnya di dalam germinal center, itu disebut sebagai folikel sekunder, biasanya akan memiliki sel B yang telah aktif. Jadi itu bedanya. Selain sel B, nodus limfe juga punya sel limfosit T yang berlokasi lebih ke tengah di sini, bagian sel T. Ya, jadi mungkin nodus limfe ini tidak cuma tadi sebagai tempat dia menerima antigen dia proses, tapi juga memiliki banyak limfosit B dan juga T yang tersebar di area di nodus limfe ini. Jadi bisa dilihat ya kalau di bagian A ini ada area untuk sel B, area untuk sel T, dan dia itu beda areanya untuk sel B yang masih naif, yang belum aktif, dan yang sudah teraktivasi. Oke, bisa kita lanjutkan. Kalau nanti ada yang mungkin mau diulang atau terlalu cepat, bisa ditulis di kolom chat aja ya, atau diinterupsi langsung juga boleh. Selain nodus limfe, juga ada limpa namanya. Nah, untuk limpa ini merupakan bagian atau jenis dari organ limfoid yang sekunder, terutama untuk meremove sel-sel darah yang istilah telah tua ataupun telah rusak, dan juga beberapa partikel seperti imun kompleks. Kompleks imun itu kan bahaya kalau dalam tubuh ditimbun ya, bisa ada reaksi hipersensitivitas ataupun mikroba yang telah terabsonisasi dari sirkulasi. Dan juga seperti nodus limfe, limpa ini punya peran untuk menginisiasi respon imun yang adaptif, terutama untuk antigen yang disalurkan via darah. Secara anatomi, untuk limpa ini punya dua bagian. Jadi dia punya red pulp sama white pulp. Dari sebelah bagian kiri ya untuk gambarnya. Kalau untuk yang red pulp, ingat aja red itu kan identik dengan darah ataupun sel darah merah ya. Jadi perannya terkait dengan bagian sel darah merah tubuh kita biasanya. Baik itu memfagositosis sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak, atau pada embrio memproduksi sel darah merah, di sini tempatnya. Dan satu lagi adalah sebagai cadangan darah. Jadi ketika tekanan darah dalam tubuh kita itu drop, kita punya cadangan darah dari bagian red pulp ini. Dan terutama untuk penyimpanan ion ataupun airan ataupun zat besi. Lalu selain red pulp juga punya white pulp. Kalau white pulp ini lebih kepada imunitas tubuh untuk perannya. Jadi bisa memfilter darah dari zat-zat asing ya, atau kita namakan antigen dalam imunologi ini, bisa juga menghasilkan sel-sel limfosit tambahan, dan tentunya akan memediasi respon imun yang adaptif. Jadi dalam limpa ini nggak cuma ke imunologi, jadi bisa kaitan juga kepada sel, kepada bagian darah, itu di red pulp, terutama sel darah merah di sana. Sedangkan kalau untuk white pulp, ingatnya sel darah putih aja, jadinya dia itu perannya terkait dengan imunitas. Baik itu memfilter zat ataupun benda asing, ataupun menghasilkan ya limfosit tambahan, atau memulai dan memediasi respon imun yang adaptif. Udah jelas juga ya, karena sebetulnya udah di Anfisman, tapi saya ulangi lagi supaya kita bisa mengingat kembali. Selain itu juga tadi ada yang dinamakan sebagai
host associated lymphoid tissue. Jadi MALT ini tuh tersebar di berbagai macam bagian tubuh ataupun jaringan tubuh. Ini panjang untuk penjelasan detail untuk dibaca nanti aja. Tapi untuk bagiannya itu ada GALT. Jadi kalau GALT ini terkait dengan saluran cerna tadi ya. Kemudian juga ada di nasal itu sebetulnya ada juga namanya NALT, tapi tidak terlalu terkenal, makanya mungkin di textbook jarang disebutkan. Ada BALT, kalau BALT itu lebih kepada area bronkus untuk pernafasan. Dan juga terkait dengan kulit, ada textbook yang menamakannya itu skin, ada yang cutaneous sebetulnya. Jadi nanti mungkin kalau beda textbook bisa beda penyebutan ataupun istilah. Jadi untuk bagian MALT ini, itu punya peran sebenarnya mirip juga dengan organ limfoid sekunder lainnya. Jadi di sini bisa tadi ya, bisa berperan dalam tempat induksi seperti antibody switching di sini, ataupun bisa juga berperan dalam aktivasi dari sel-sel limfosit di masing-masing bagian tadi gitu. Bedanya kalau GALT kan di pencernaan, mungkin BALT lebih kepada area respirasi dan lain-lain. Tapi kalau secara garis besar, sebetulnya kalau untuk peran sih akan mirip juga dengan organ limfoid yang sekunder lainnya. Nah ini juga sekilas terkait dengan bagian anatominya ya dari masing-masing. Kalau yang organ limfatik yang primer itu ada sini timus sama ada sumsum tulang. Lalu juga untuk yang sekunder tadi sudah disebutkan juga ya limfa, ada red pulp, white pulp, ada juga nodus limfe, ada tonsil, MALT dan lain-lain. Oke, itu organ selesai. Jadi betul kalau untuk organ sih banyaknya itu kan di anfisman. Jadi kalau untuk di imunologi itu lebih kepada dikaitkan aja dengan aspek dari inisiasi respon imun biasanya. Nah untuk tadi organ-organ di limfosit yang primer dan juga sekunder itu juga punya peran untuk yang primer dalam pembentukan sel-sel imun. Nah dalam tubuh kita tuh punya dua jenis sel-sel imun. Ada sel yang mieloid sama yang limfoid. Kalau mieloid kan sudah tahu ya ada yang granulositik ataupun granulosit, dia bergranul seperti neutrofil, basofil, eosinofil, sama ada yang monositik atau monosit. Dan untuk yang sel limfoid itu ada sel T, sel B, sama satu lagi sel NK. Kita akan lihat lebih lanjut untuk pembentukannya. Nah sebelum dilanjutkan, ada yang mau menjelaskan nggak ini pembentukan dari tadi sel-sel imun dalam tubuh dari gambar ini aja? Di sini kan ada dari sel-sel darah ya, monosit, eosinofil dan lain-lain. Ada juga sel-sel limfosit, B dan T. Ada yang mau menjelaskan singkat mungkin dari gambar ini? Saya boleh coba, Bu. Ya, jadi kalau yang saya tangkap sih kan tadi di sumsum tulang itu terjadi apa namanya pembentukan sama pendewasaan sel. Nah ini kan ada hematopoietic stem cell, itu kan sel yang masih bisa berkembang jadi sel yang lain gitu, bisa berdiferensiasi. Nah dia tadi yang kayak Ibu di awal jelaskan menjadi myeloid progenitor dan lymphoid progenitor. Nah ini berdiferensiasi lagi pada jaringan di tepi, ada yang menjadi sel dendritik dan ada yang menjadi natural killer cell, dan jenis sel yang di bawahnya tadi ada yang granulosit, ada yang agranulosit gitu, terus ada juga yang pergi ke timus gitu seperti T-cell. Tadi di awal juga udah disampaikan bahwa T-cell itu berkembangnya di dalam timus. Jadi dari lymphoid progenitor itu menjadi T-cell dan didewasakan di dalam timus untuk menjadi sel T helper dan sel T sitotoksik. Yang lainnya yang granulosit dan agranulosit itu ada juga yang berkembang di bone marrow, ada juga yang berkembang di jaringan di tepi. Saya rasa singkatnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Isfahan. Ini suaranya pada serak-serak, pada sehat kan ya? Soalnya kalau misalnya lagi sekarang tuh lagi tinggi banget kasusnya ya, hati-hati. Saya juga baru booster kemarin, ini makanya agak nggak enak badan, harap dimaklum kalau agak serak ya suaranya. Ya, maka tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Isfahan. Jadi kalau untuk
ringkasnya tadi sudah disebutkan juga di awal ya, bahwa dalam tubuh kita kan punya 2 jenis progenitor. Ada yang progenitor limfoid sama mieloid. Kalau yang mieloid itu, kalau selain yang terlibat dalam sistem imun kan ada ya, ada sel darah merah dari eritrosit progenitor, ada juga platelet dari megakariosit. Tapi kalau kita fokus nih ke sistem imun untuk saat ini, itu ada yang dari mieloid progenitor, bisa menjadi sel dendritik, ada pembentukan neutrofil dari granulosit monosit progenitor, ada menjadi eosinofil, ada menjadi basofil, dan untuk monosit ini itu nanti bisa berkembang menjadi atau berdiferensiasi menjadi makrofag. Sudah disinggung juga sih 2 minggu kemarin, nanti akan kita ulang lagi di minggu depan kalau untuk monosit menjadi makrofag. Lalu untuk yang limfoid progenitor itu terbagi 2 secara umum, ada 3 sih dengan sel NK ya sebetulnya. Kalau untuk yang sel B akan dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Di sini makanya dia semua di bone marrow ya tempatnya, di bagian biru tengah. Tapi kalau untuk yang sel T itu dibentuk di bone marrow tapi akan dimatangkan di timus di bagian ini, makanya dia dipisahkan warna hijau di kotak ini. Nah, untuk sel T ini mungkin ada yang bingung kok cuma 2 ya sel T-nya. Karena kalau untuk sel T yang sebagai efektor itu secara garis besar dibagi 2 sih, ada yang sitotoksik dan juga helper. Tapi selain 2 di sini, ada juga jenis sel T lain ya, seperti kalau Bu Ima menyebutnya sel T suppressor biasanya. Tapi kalau misalnya adik-adik menemukan di textbook sekarang, itu jangan kaget kalau namanya adalah sel T regulator. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih namanya sel T regulator untuk di textbook ya disebutkannya. Dan satu lagi, ternyata dari limfoid progenitor juga ada yang bisa berkembang menjadi sel dendritik. Ini akan dijelaskan minggu depan untuk sel dendritik, jadi harap bersabar dulu. Nah, dalam serangkaian pembentukan sel-sel ini, itu dibantu juga oleh produk dari sistem imun. Salah satunya adalah sitokin. Kan kalau di Anfisman 1 sudah belajar di sistem endokrin ada hormon, tapi di sistem imun kita punya hormon sistem imun namanya adalah sitokin. Dan untuk sitokin yang terutama berperan dalam pembentukan sel-sel imun di sini, itu dinamakan sebagai CSF atau colony stimulating factor. Nanti ada babnya khususnya kalau untuk sitokin di setelah UTS, jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau untuk detailnya. Terus kalau ini sih sedikit mengulang kembali parameter-parameter normal dari sel-sel darah dalam tubuh. Nanti bisa dibaca sebagai informasi yang nggak akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini tadi yang terkait dengan pembentukan atau diferensiasi dari sel limfosit. Jadi ada sel limfosit T, ada yang B, sama ada sel NK. Nah, kalau sel yang limfosit T ini dibagi 4 sebetulnya kalau mau disebutkan dengan detail ya. Yang pertama itu ada sel T sitotoksik. Seperti namanya, sel TC ini punya peran untuk menyerang sel-sel asing atau antigen yang akan menginfeksi atau menyerang sel tubuh kita. Lalu untuk yang sel T helper itu punya peran paling utama tuh dia akan mensekresikan sitokin. Makanya kalau nanti belajar di sitokin, sel yang paling banyak mengeluarkan itu adalah sel T helper ini. Di mana melalui penghasilan sitokin dan produk lain itu akan mengaktifasi fungsi dari sel B dan juga sel T. Makanya namanya kan sel T helper ya, makanya punya peran untuk membantu atau mengaktifasi peran dari sel lain, yaitu sel B dan sel T. Yang ketiga itu ada sel T suppressor atau sel TS, tapi di textbook imunologi biasa menyebut sebagai sel T regulator, yang punya peran untuk menghambat aktivasi dan fungsi dari sel T dan sel B. Kenapa? Karena kalau misalnya semua dalam tubuh kita tuh kerjanya menaikkan sistem imun kan bahaya ya, nanti ada autoimun dan juga reaksi imun berlebih. Makanya tubuh kita pun butuh nih suatu sel yang punya peran untuk menekan. Kalau udah mulai ada tanda-tanda berlebih, kita tekan supaya tidak berlebihan respon imunnya. Gitu. Jadi yang ketiga adalah sel T suppressor atau regulator, dan yang terakhir sama juga seperti sel B, sebetulnya sel T juga punya diferensiasi menjadi sel T memori. Tapi karena bukan sebagai efektor, makanya tidak banyak disebutkan pada textbook. Lalu untuk sel B dibagi 2 juga, ada sel B plasma, ini sudah dijelaskan di minggu lalu. Ketika distimulasi sel B plasma ini akan berdiferensiasi dan juga akan memproduksi atau menghasilkan antibodi.
Satu lagi adalah sel B memori. Nah, kenapa sebetulnya dalam adaptif ini punya kelebihan kan? Karena dia punya jenis sel memori atau punya fungsi memori. Maka dari itu ketika ada antigen yang sama masuk dalam tubuh akan lebih cepat dan akan lebih meningkat responnya. Karena punya fungsi memori tersebut. Dan yang terakhir adalah sel NK. Sel NK juga punya peran mengeliminasi terutama virus ya, kalau sel NK yang banyaknya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanismenya seperti apa. Jadi kalau yang ini kayaknya jelas juga ya, karena sudah dijelaskan di minggu lalu barangkali. Sel T, sel B, dan juga sel NK. Lalu ini tadi pembentukan, kalau yang 2 slide sebelumnya kan pembentukan umum, kalau ini tuh fokus kepada pembentukan dari sel-sel yang limfosit. Jadi untuk mengulang kembali sih, walaupun sudah dijelaskan di 2 slide sebelumnya ya. Bisa dilihat, tapi karena sudah dijelaskan sebelumnya, tadi udah otomatis, jadi nggak akan saya jelaskan lebih lanjut. Hanya untuk informasi. Ya, terus kemudian ini satu, karena kadang itu beberapa mahasiswa kan belajarnya masih terkotak-kotak nih, makanya mau coba saya untuk gabungkan dengan yang sebelumnya. Kita ulang kembali bahwa sebetulnya limfosit itu kan dihasilkan itu di sumsum tulang dari stem selnya dan akan matang di bagian organ limfoid primer. Kalau untuk yang sel B itu di sumsum tulang tadi, untuk yang sel T di timus. Kemudian setelah matang itu akan bersirkulasi melalui aliran darah dan ditransfer ke organ limfoid yang sekunder untuk bisa bekerja seperti nodus limfa, dan lain-lain. Salah satu fakta yang saya baca dari buku Abbas, salah satu buku imunologi, kalau untuk T-cell biasanya itu dia telah benar-benar matang di timus. Jadi sel T yang matang nanti akan ditransfer ke organ limfoid sekunder. Tapi kalau sel B, beberapa itu dia belum matang, masih immature. Jadinya nanti akan meninggalkan sumsum tulang dan akan menyelesaikan atau akan komplit nih pematangannya di organ limfoid yang sekunder. Tapi untuk proses pematangan ini juga sebagian itu ada di yang sumsum tulang. Tapi untuk beberapa sel B yang pematangannya belum komplit, itu bisa ditransfer ke organ limfoid yang sekunder dan menyelesaikan pematangannya di sana. Makanya bisa dilihat di bagian gambar yang kiri ya. Di sini ada yang tadi sumsum tulang dan timus. Kemudian nanti menjadi sel B dan sel T yang naif ini belum aktif dan nanti akan diresirkulasikan ke organ limfoid yang sekunder. Jadi kebayang ya gimana sih dari dia dihasilkan sampai bekerja. Dihasilkan dulu di organ yang sumsum tulang, limfoid primer, dimatangkan, kalau B di sumsum tulang, T itu di timus, lalu dialirkan ke aliran darah atau limfa di sini, penyebutannya salah, di bagian tengah, kemudian disirkulasikan ke organ limfoid yang sekunder untuk bekerja dan berdiferensiasi di sini. Baru setelah itu nanti dia bisa disirkulasikan kembali ke jaringan-jaringan sekitar di mana ada antigen. Kebayang atau udah pusing? So biasanya kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu imunologi itu salah satu matkul yang paling ini ya ditakutin katanya karena bikin pusing. Tapi coba kita buat jangan jadi pusing ya, tapi kita pelan-pelan. Yang penting ngerti dulu gitu semuanya. Kita bisa lanjut. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk minggu ini kita bereskan dulu di sel yang limfoid dulu ya, yang sel limfosit T dan juga B dan NK satu lagi maaf. Dan untuk minggu depan kita fokus kepada sel-sel yang terlibat di respon imun bawaan, kayak sel fagositlik dan juga terkait dengan APC nanti minggu depan. Oke, nah yang pertama ada sel limfoid di mana ini tuh berkontribusi atau menyumbang ya sekitar 20-40% dari bagian sel darah putih di tubuh dan 99% dari sel di limfo. Di mana sel-sel limfosit ini dia itu akan tadi ya lanjut atau terus bersirkulasi di aliran darah dan juga limfe dan punya kemampuan untuk berpindah atau bermigrasi kepada jaringan sekitar dan juga organ limfoid.
di mana ketika mereka itu bermigrasi ini akan meningkatkan respon imunnya dengan juga bekerja sama dengan bagian sel-sel imun lain. Kalau dibagi lagi tadi dijelaskan di awal, selnya ini dibagi dua kan ya, terutama ada sel NK satu lagi sebetulnya. Ada sel B dan juga sel T, di mana ada dibagi 4, biasanya ada yang naif di sini, ada yang sudah aktif. Setelah aktif itu kan nanti dia itu berdiferensiasi nih menjadi sel yang efektor dan juga sel memori. Kalau di sel B, sel efektornya itu adalah sel B plasma. Kalau di sel T, yang efektor itu adalah sel T helper dan sel T sitotoksik. Jadi kalau ini tuh kayak merangkum kembali perjalanan yang mulai dari selnya itu naif nih, belum aktif, kemudian telah berkenalan istilahnya ya, telah bertemu dengan antigen, dia menjadi aktif di bagian yang kedua, lalu setelah aktif akan membelah dan berdiferensiasi menjadi sel yang efektor dan juga memori. Ini untuk yang sel B di atas, sel T yang bawah. Nah, kepada respon antigen ini, sel limfosit yang naif itu tadi ya, naif ini belum aktif, di organ limfoid yang sekunder itu akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor yang punya peran untuk mengeliminasi antigen dengan mekanismenya masing-masing. Untuk sel efektor pada sel B itu dinamakan sebagai sel B plasma yang akan menghasilkan antibodi, dan untuk sel efektor pada sel T itu dinamakan sel T helper dengan penanda CD4 dan sel T sitotoksik dengan penanda CD8. Lalu sebagian besar sel T efektor ini akan meninggalkan organ limfoid sekunder dan akan bermigrasi kepada jaringan yang terinfeksi atau ada antigennya atau patogen. Ini ada yang bertanya, Gania ya, silahkan. Iya Bu, saya izin mau mengklarifikasi Bu. Jadi itu kan tadi kalau sel efektor itu dia hasil dari diferensiasi sel limfosit ketika dia teraktivasi ya Bu. Tapi kalau di PPT minggu lalu tuh sel TH dan TC itu tuh adalah subkelas dari sel T Bu. Jadi itu sebetulnya emang sel TH, sel TC itu hasil diferensiasi atau gimana ya Bu? Oke, ini mungkin untuk menjelaskannya tuh perlu satu gambar yang, bentar ya saya coba cari ada atau tidak di sini gambarnya. Nanti coba diklarifikasi lagi kalau mungkin saya salah menjelaskan ya, atau ada yang miss dengan materi sebelumnya. Jadi kalau yang saya tangkap gitu, sel dari sel B dan sel T yang kita bicarakan di sini itu kan awalnya dia masih belum aktif kan, atau dinamakan naif nih di sini. Tapi setelah dia bertemu nih dengan antigen dengan serangkaian mekanisme, baik itu sel B mengenali langsung lewat reseptornya, atau sel T harus berinteraksi dengan bagian antigen yang berkaitan dengan MHC, itu nantinya akan teraktivasi dengan serangkaian mekanisme lagi ya untuk aktivasi, itu ada babnya lebih lanjut. Lalu setelah teraktivasi ini, dalam menjalankan fungsi kan perlu ada tadi ya pembagian atau subkelas itu tuh hasil dari diferensiasi ataupun pembelahan dari selnya. Jadi kalau secara umum itu baik sel T ataupun sel B itu dibagi, ada yang punya peran ini untuk mengeliminasi patogen, ada yang punya peran untuk sebagai fungsi memori, dan itu butuh diferensiasi ataupun proliferasi ya di sini ya di tahap yang kedua. Nantinya itu yang sel B itu akan menjadi sel B plasma sama memori, yang sel T akan menjadi sel TH dan TC dan juga sel T yang memori kayak gitu. Jadi subkelas itu tuh gimana ya? Mungkin maksudnya adalah subkelas ini kan tipe, tapi tipe itu tuh merupakan hasil dari diferensiasi ketika telah aktif si sel T dan juga sel B-nya. Satunya lagi di sini sih yang tadi saya jelaskan ini nih, hasil diferensiasi. Jadi pada saat sebelum bekerja itu kan dia nggak langsung nih sel T yang belum terdiferensiasi ini nggak langsung ngeluarin sitokin, nggak langsung dia melakukan eliminasi patogen, tapi perlu untuk berdiferensiasi dulu gitu. Terima kasih Bu. Kalau misalnya ada yang mungkin miss atau berkebalikan nih dari materi sebelumnya, disampaikan aja ya, siapa tahu ada yang perlu diluruskan dari sayanya gitu.
Semoga udah jelas tadi ya. Jadi memang subtipe atau jenis, tapi itu hasil diferensiasi kayak gitu, ataupun hasil proliferasi. Ibu, maaf Bu. Iya, Marta. Saya memastikan berarti kayak tiap satu sel T gitu, dia nanti bisa jadi apa? Maksudnya kalau berdiferensi itu dia akan menghasilkan, tetap akan menghasilkan T helper menghasilkan dan T sitotoksinya juga gitu Bu. Jadi dua-duanya itu tetap dihasilkan dari satu sel T yang sama gitu Bu? Atau? Oke, jadi mungkin kalau yang dibayangkan dalam tubuh itu kan kita tuh punya banyak sekali ya di masing-masing, kayak dari di nodus limfo aja udah banyak banget, punya banyak sekali sel T, sel B gitu. Dari serangkaian banyak itu dia idealnya akan berdiferensiasi jadi dua jenis ini sih, yang efektor dan juga memori. Jadi bukan kayak satu sel T cuma memori aja gitu, enggak. Jadi pada idealnya kalau kondisi tubuh kita baik imunnya gitu ya, normal, itu akan terdiferensiasi jadi yang efektor dan juga memori. Karena akan percuma ya kalau misalnya yang dominan itu cuma peran efektor dan nggak punya fungsi mengingat, kan nggak akan efektif juga sistem imunnya gitu. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, tapi nanti akan saya jelaskan sih ada rasionya sebetulnya untuk diferensiasi ini. Cuma nanti di slide selanjutnya Marta ya, harap ditunggu. Ada lagi yang mau klarifikasi atau mungkin kalau misalnya mau menyanggah saya juga nggak apa-apa ya. Karena kan kalau saya juga masih dosen muda gitu ya, mungkin masih sama-sama belajar kayak kalian. Jadi kalau kalian mungkin baca di yang jurnal lain atau textbook dan punya tambahan atau mungkin sanggahan buat saya welcome sekali, nggak apa-apa. Udah jelas semuanya, clear? Kita lanjutkan lagi ya kalau misalnya sudah clear. Jadi tadi sebagian besar sel T efektor itu akan meninggalkan organ limfoid sekunder dan bermigrasi kepada jaringan yang telah terinfeksi. Jadi kan dia itu nggak cuma diem di di organ limfoid sekunder ya, tapi perlu juga untuk bermigrasi kepada jaringan yang telah terinfeksi. Untuk beberapa jenis sel T helper itu tetap akan diam di organ limfoid sekunder, dan sel T helper ini juga punya salah satu peran untuk membantu sel B dalam menghasilkan antibodi atau menghasilkan respon antibodi. Paling banyaknya itu melalui pengeluaran sitokin-sitokin khusus sih untuk mengaktifasi sel B plasma dalam menghasilkan antibodi. Dan yang satu lagi juga ada jenis sel yang memori, di mana untuk yang sel memori ini biasanya akan berlokasi atau bertempat di organ limfoid yang sekunder dan juga jaringan yang non-limfoid di sini. Jadi tadi memang betul setelah berdiferensiasi itu kan untuk berinteraksi dengan antigen, tempatnya itu sebagian besar di organ limfoid sekunder, tapi bukan berarti diam terus di sana ya, tapi dia juga bisa setelah itu bermigrasi kepada jaringan sekitar yang telah terinfeksi atau mungkin memiliki antigen di situ. Kemudian ini ada sedikit perbandingan tadi ya, baik dari jenis sel limfosit yang dia masih naif, belum aktif, yang telah aktif dan juga sebagai efektor, dan satu lagi memori. Kalau dilihat punya perbandingan masing-masing ya, kayak misalnya untuk migrasinya, kalau sel limfosit T yang naif, itu dia bermigrasi ke organ limfoid sekunder biasanya. Tapi ini belum aktif ya kalau untuk yang naif ini. Kalau yang bagiannya efektor itu akan bermigrasi ke jaringan yang telah inflamasi, begitupun dengan yang memori. Biasanya juga akan ke jaringan yang telah mengalami inflamasi dan juga jaringan mukosa. Oke, karena azan, saya izin break sebentar ya, sampai azannya selesai. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom chat dulu untuk dibahas.
Kita lanjutkan kembali ya. Semoga yang tadi pusing setelah break sebentar bisa refresh kembali. Jadi ini merupakan tabel perbandingan antara ketiga jenis sel T yang tadi disebutkan di awal. Jadi ada yang naif, efektor, dan juga memori. Kalau untuk yang kedua di sini, terkait dengan frekuensi selnya merespon terhadap antigen, tentu saja yang paling tinggi itu sel T yang efektor, karena memang fungsinya. Kalau sel naif karena belum aktif, pasti akan sangat rendah. Dan untuk sel memori karena bukan fungsi utama, maka dari itu akan rendah respon terhadap antigennya. Dan untuk fungsi efektor di sini, tentu saja yang punya adalah sel T efektor, di mana kalau untuk sel T helper lebih kepada sekresi sitokin banyaknya, dan untuk sel TC itu aktivitas sitotoksik di sini. Walaupun nanti bisa juga ya sel TC itu bisa mengeluarkan juga sitokin, tapi kalau untuk peran utama di dua ini dari masing-masing sel T efektor. Kalau penanda permukaan takut pusing, saya lewat dulu karena belum masuk babnya. Kita lanjut kepada morfologi. Kalau morfologi ternyata yang besar itu adalah sel T yang efektor. Kalau yang memori sama naif ini ukurannya kecil. Lalu kalau sel B seperti apa? Kalau sel B itu dari masing-masing itu punya kemampuan menghasilkan antibodi. Tapi kalau untuk yang naif biasanya bahkan lebih sedikit. Dan untuk tipenya IgM dan IgD, kalau yang efektor itu sering menghasilkan baik itu IgG, IgA, atau IgE. Memori juga punya, tapi untuk memori itu di membran biasanya. Maka dari itu, karena efektor dan memori ini yang punya peran lebih kepada ini ya, interaksi dengan antibodi, maka dari itu afinitasnya lebih tinggi dibandingkan yang naif. Kalau naif sangat kecil untuk afinitas terhadap antibodinya. Dan untuk fungsi efektor, sekali lagi paling besar tentu saja yang sel B efektor karena punya peran dalam menghasilkan antibodi dari sel B plasma. Tadi mungkin semoga udah jelas ya bagaimana sih perbandingan dari yang naif, yang efektor, dan yang memori dari masing-masing, baik itu dari migrasinya kemana, kemudian ukurannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Semoga udah jelas, saya akan lanjutkan kembali. Jadi untuk sel limfosit ini ada 3 dibaginya, ada yang B, T, dan juga NK. Tadi ada yang nyebut di awal ya, kalau sel NK itu katanya sel yang memang besar ukurannya, karena kalau untuk sel T dan B, kalau dibandingkan memang ukurannya itu kecil, dan bukan merupakan sel fagositik. Terus ini, karena kita hari ini akan membahas sel-sel yang terlibat dalam respon imun adaptif, maka dari itu saya akan menampilkan dulu satu kata kunci nih pada sel-sel yang akan dibahas lebih lanjut. Kalau untuk sel T dan sel B, itu punya kemampuan untuk mengingat patogen secara spesifik, karena dia punya fungsi memori. Dan ini merupakan salah satu kayak keyword ataupun kata kunci yang membedakan dengan respon imun yang alami atau yang bawaan. Kita mulai dari udah kelihatan tadi ya, sel limfosit B. Ada yang tahu nggak asal mula? Kenapa sih disebutnya B, sel limfosit B? Ada yang tahu sejarahnya, atau mungkin Bu Ima udah cerita di minggu lalu? Ayo, nggak usah takut, nggak apa kok. Nggak akan dimarahin kalau misalnya salah. Nebak-nebak juga boleh. Mau coba nebak, Bu? Boleh, Marta, silakan. Nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi kayaknya pernah. Kalau mikirnya tuh B itu kan tadi karena bone marrow gitu ya, Bu. Kayak apa dia tuh kan tadi dia diproduksi dan matangnya tuh di sum-sum tulang gitu. Kalau yang T itu karena dia timus gitu. Nggak tahu sih Bu ini benar atau enggak. Saya kayak pernah dengar tapi kayak juga nebak-nebak gitu aja. Itu sih, Bu. Oke, makasih Marta. Nanti kita bahas ya. Ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Tadi B karena bone marrow, T karena timus. Ada yang punya pendapat lain? Ya udah, kalau ini mungkin kita bahas dulu ya. Jadi ternyata memang betul setelah itu sih karena bone marrow, tapi awalnya dinamakan sel limfosit B itu dari nama bursa, di mana ini merupakan tempat pematangan sel B di bagian bursa fabricius di burung.
Tapi lebih lanjut, tempat pematangannya itu kan kalau di mamalia itu di sumsum tulang, maka dari itu dinamakan juga sel B, jadi nyambung ya. Kalau di burung itu di bursa Fabricius di sini, ini untuk perkembangan sel B. Tapi untuk manusia juga B juga kata bone marrow, itu merupakan tempat perkembangan dan juga penghasilan dari limfosit B ini. Lalu sudah jelaskan minggu lalu sih harusnya bahwa sel B yang telah matang itu berbeda dengan limfosit yang lain karena mengekspresikan dan juga akan berinteraksi dengan antigen via reseptornya, dinamakan B-cell reseptor di bagian gambar kanan. Ini saya ambil dari Kubiah untuk gambar dan penjelasannya. Jadi ini ada antigen yang warna merah dan dia itu punya reseptor untuk antigen tersebut, namanya B-cell reseptor di sini. Bisa kelihatan kan ya dia berinteraksi atau berikatan gitu dengan antigen. Di mana BCR ini merupakan suatu reseptor pada membran yang akan berikatan dengan antibodi yang berikatan dengan antigen. Kemudian limfosit B ini yang menarik juga ternyata merupakan satu-satunya sel non-mieloid yang dapat bekerja sebagai antigen presenting cell yang profesional. Jadi nanti akan dijelaskan di akhir di minggu depan bahwa salah satu jenis dari PAPC itu adalah sel limfosit B ini yang telah aktif. Selain itu juga, jadi sel B itu nggak cuma punya peran untuk menghasilkan antibodi sama memori ya, tapi juga bisa bertindak sebagai APC profesional. Selain itu juga, sel B yang telah aktif itu bisa menghasilkan, mengekspresikan molekul kostimulatori yang dibutuhkan untuk mengaktifasi sel T. Jadi nggak cuma sel T aja yang dia bisa membantu kerja dari sel B, tapi sel B juga iya. Melalui ekspresi dari beberapa molekul kostimulatori, ini bisa membantu juga untuk aktivasi dari sel T. Karena sel T dan sel B ini sifatnya mutualisme ya kalau kita belajar simbiosis. Tadi kan udah dijelaskan bagaimana sih sel B membantu sel T. Selain itu juga sel T akan membantu sel B dengan cara menghasilkan sitokin dari sel T helper. Di mana beberapa jenis sitokin ini itu akan menginduksi diferensiasi dari menjadi sel B yang plasma yang akan menghasilkan antibodi dan juga sel B memori gitu. Jadi bisa kelihatan ya sel T helper dia bisa membantu via sekresi sitokin untuk diferensiasi sel B, dan sel B juga bisa mengekspresikan molekul kostimulatori untuk mengaktifasi juga sel T. Lalu yang menarik satu lagi, sel B plasma ini yang tunggal saja itu bisa menghasilkan atau mensekresikan banyak sekali antibodi per detiknya. Dari mulai ratusan sampai ribuan molekul antibodi per detik gitu. Jadi sangat intens sekali untuk kerjanya. Dan karena menghasilkan antibodi sebagai produk imun utama, maka dinamakan sebagai imunitas humoral untuk sel B ini. Kalau untuk sel T kan imunitas seluler ya namanya. Yang jelaskan juga di minggu lalu. Lalu ini tadi tanya saya bingung sih memasukin nggak ya, takut misalnya pusing kalau lihat terlalu banyak angka sama huruf. Tapi untuk info adik-adik aja sih di sini, takutnya nanti akan nyambung ke bagian komplement, ke bagian antibodi. Jadi sebagai informasi bahwa ada beberapa jenis molekul yang diekspresikan di membran sel B yang punya peran. Jadi misalnya untuk MHC kelas 2 ini kan punya peran nanti ya terkait dengan fungsi sel B sebagai APC. Kemudian nanti kalau belajar di komplement juga punya diekspresikan di CR1 dan juga CR2 untuk komplement reseptor. Lalu juga bisa FCR2 ini untuk reseptornya antibodi dan lain-lain. Jadi punya juga peran kaitan dengan bagian imun lainnya gitu untuk sel B ini. Lalu sel B tadi udah jelaskan perannya kan ya, peran memori, peran menghasilkan antibodi. Sel B juga punya peran untuk membantu nih aktivasi dari sel T. Selain itu juga sel B ini punya peran lainnya. Jadi dari antibodi yang dihasilkan ini tadi bisa terkait dengan nanti sistem komplement, akan dijelaskan di satu bab lebih lanjut. Bisa juga punya peran nanti terhubung dengan sel-sel fagositik seperti neutrofil dan kawan-kawan. Melalui mekanisme ADCC juga bisa, biasanya ini untuk sel NK, terhubung dengan sel B nantinya dengan mekanisme ADCC, kemudian juga bisa membantu di sel mas dan basofil. Untuk respon alergi biasanya kalau untuk jenis antibodi yang ke sel mas dan basofil untuk IgE pada umumnya.
Tapi sekali lagi maaf ya, karena ada antibody, takut nanti saya ngambil bahannya Bu Ima, jadi nanti ada satu bab khusus antibody untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Karena tadi udah pusing melihat terus kata-kata gitu ya, terlalu banyak gambar, huruf gitu. Coba kita refreshing dulu, lihat sedikit video. Oke, bentar ya. Ya, ini mohon maaf kalau dari PPT ternyata nggak bisa ke play videonya, jadi saya langsung share screen dari videonya langsung ya, sebentar. Ini salah satu contoh ilustrasi untuk antibody tadi, limfosit B dan juga antibody. Coba kita play. Gets inside of you, and it's floating around trying to find a good host cell to start multiplying inside of. Before it finds that cell, hopefully it will be paid a visit by one of the stars of your humoral response, a B lymphocyte. Like all blood cells, these guys originate in your bone marrow, but unlike other white blood cells, they also mature in the bone marrow too. And as a B cell matures, it develops the ability to determine friend from foe, developing both immunocompetence, or how to recognize and bind to a particular antigen, as well as self-tolerance, or knowing how to not attack your body's own cells. Once it's fully mature, a B lymphocyte displays at least 10,000 special protein receptors on its surface. These are its membrane-bound antibodies. Oke, itu yang pertama. Ada satu lagi, sebentar saya putarkan untuk sel B dan antibody ini. Finally bumps into an antigen it has antibodies for, usually in a lymph node or in the spleen, and recognizes it, it binds to it. This summons the full power of the humoral immune response, and the cell basically goes into berserker mode. Once activated, the B cell starts cloning itself like crazy, quickly producing an army of similar cells, all with the instructions for the exact same antibodies that are designed to fight that one particular antigen. Most of these clones become active fighters or effector cells, but a few become long-lived memory cells that preserve the genetic code
for that specific successful antibody. This ensures that if and when the antigen returns, there will be a prepared secondary immune response that's both stronger and faster than the first. This is key to why vaccinations are so brilliant and important, which I'll come back to in a minute. But while the memory cells are just there to hang back and record things, the effector, or plasma cells, are packed with extra amounts of rough endoplasmic reticulum, which acts as an antibody factory. These cells can mass produce the same antibodies over and over for that particular invader, spitting them out into the humor at a rate of around 2,000 antibodies per second for 4 or 5 days until they die. And the antibodies they make work the same way that the membrane-bound ones do. They're just free-floating. So they ride the tides of blood and lymph, binding to all the antigens they can find and marking them for death. Now, antibodies can't really do the killing themselves, but they do have a few moves that could make it hard for intruders to take hold. One of their most effective and common strategies is neutralization, where antibodies physically block the binding sites on viruses or bacterial toxins so they can't hook up to your tissues. And because antibodies have more than one binding site, they can bind to multiple antigens at the same time in a process called a... Ya, dari 2 video tadi ada yang mau kasih summary atau rangkumannya nggak? Kalau tadi mungkin lebih kepada bukan anatominya ya, lebih kepada peran dari sel B dan juga diferensiasi. Tadi ada yang mau kasih pendapat dari yang ditonton di video dan juga dari penjelasan saya juga boleh digabungkan. Ini sebelum ditunjuk nih. Saya mau coba deh, Bu. Boleh, Marta, silahkan. Kalau terkait yang di video itu kayak yang udah dijelasin sebelumnya, jadi kayak kan pertama kayak ada antigen atau patogen yang masuk itu, terus kayak dia tuh dikenali sama sel B-nya, nah itu kan berikatan di antibodinya gitu. Nah nanti si sel B-nya tuh berdiferensiasi jadi 2 jenis gitu, sel memori sama yang efektor. Kalau efektor kan tadi digambarinya dia bawa pedang, soalnya nanti tuh yang akan merusak dan melawan patogennya itu biar mati gitu. Terus kalau yang memori itu tugasnya kayak mencatat kayak bagian-bagian penting dari antigennya itu biar kalau misalnya ada paparan selanjutnya itu dia tuh udah inget dan bisa kasih respon atau tanggapan yang lebih cepat dan lebih kuat gitu. Selain itu juga selain berdiferensiasi bisa juga menghasilkan antibodi yang bersirkulasi, jadi antibodinya aja gitu kayak bersirkulasi di darah dan dia tuh bisa juga melawan antigen lain gitu yang ada di peredaran darah mungkin. Jadi kayak nanti tuh bisa menghasilkan kayak respon proses itu tuh macam-macam. Yang pertama tuh seingat saya tuh netralisasi. Nah netralisasi tuh kayak dia tuh kan antibodinya tuh nutup bagian antigennya gitu. Jadi dia tuh nggak bisa kayak nembus atau melukai jaringan-jaringan tubuh kita. Juga kalau yang saya ingat aglutinasi itu kan tadi ada banyak binding site gitu. Jadi kayak bisa berkumpul membentuk kayak kompleks antigen antibody gitu yang banyak. Jadi kayak nggak cuma satu yang dilindungi tapi bisa gabung-gabung jadi kayak aglutinasi gitu. Terus yang pertama tuh opsionisasi. Nah, opsionisasi itu kayak yang tadi floating antibodinya itu kayak nempel di antigennya gitu. Jadi mungkin itu dari saya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Marta. Ada lagi yang lain? Ini kayaknya hilang ya setelah tadi break pada hilang. Ada lagi nggak yang mau kasih pendapatnya terkait dengan mungkin dari video atau digabungkan dengan yang telah dijelaskan juga boleh. Sama minggu lalu juga boleh karena harusnya udah dijelaskan sama Bu Ima juga ya di bagian sel B. Nggak ada lagi tambahan. Memang mungkin tadi dari Marta sudah lengkap. Jadi untuk sel B ini tadi dijelaskan di video sebenarnya hanya bentuk visualisasinya aja ya. Kalau tadi kan untuk penjelasan udah dijelaskan di kuliah gitu bahwa sel B itu berdiferensiasi menjadi dua bentuk tadi atau 2 jenis, yang plasma dan juga memori. Yang plasma itu efektor tadi ya bagian video. Makanya tadi betul sekali kenapa dia seperti membawa pedang, karena istilahnya juga memerangi antigen lah salah satu perannya. Kemudian kalau untuk memori kan dia mengingat kembali, jadi kalau pada saat ada paparan selanjutnya
dari antigen yang sama itu bisa lebih cepat dan juga lebih kuat responnya. Mungkin menambahkan satu aja tadi dari penjelasannya Marta terkait dengan kemampuan self recognition. Jadi kalau untuk sel B ini kan dia spesifik sama antigen ya, jadi nggak akan menyerang bagian tubuh kita kecuali ada penyakit autoimun. Gitu. Kalau kondisi normal dia bisa membedakan mana nih bagian self, mana bagian non self atau dari antigen yang harus dieliminasi. Terus tadi yang bagian opsonisasi, netralisasi, aglutinasi coba dicari ya, minggu depan kita bahas bedanya. Jadi netralisasi sudah betul, yang opsonisasi sama aglutinasi coba dibaca lebih lanjut biar kita bahas di minggu depan. Ini waktunya karena tinggal sekitar 10 sampai maksimal banget mungkin 15 menit. Jadi kita selesaikan dulu untuk hari ini, dilanjutkan ke sel T dulu ya sebelum diakhiri untuk, karena tadi udah diambil untuk kuis sebetulnya di awal, jadi waktunya berkurang dari yang 100 menit. Oke, kalau tadi sel B itu dari namanya bursa Fabricius dan juga bone marrow. Kalau untuk sel T itu diambil dari tempat pematangan di thymus. Seperti sel B, sel T juga punya seperti bagian reseptor untuk binding antigen yang dinamakan reseptor sel T atau TCR. Tapi beda dengan sel B yang tadi ya punya bagian antibodi untuk ikatan dengan membran, karena sel T kan tidak menghasilkan antibodi, jadi dia tidak langsung bisa mengenali bagian antigen. Untuk reseptor sel T ini hanya akan mengenali bagian dari antigen, karena kan antigen itu diproses dulu ya, biasanya bentuknya adalah peptida yang berikatan dengan suatu protein dinamakan sebagai MHC atau Major Histocompatibility Complex. Jadi kalau sel B tadi kan dia bisa langsung mengenali melalui bagian yang berikatan ya dari antibodinya, sedangkan kalau untuk sel T, PCR ini hanya bisa mengenali bagian antigen yang berikatan dengan MHC molekul. MHC ini ada 2 jenis. Kalau untuk MHC kelas 1 biasanya diekspresikan di hampir semua sel yang punya inti dalam tubuh, sedangkan kalau untuk MHC kelas 2 itu diekspresikan terutama oleh antigen profesional. Maksudnya APC profesional atau PAPCS yang ini. Kayaknya ini juga udah dijelaskan sama Bu Ima minggu lalu ya, karena saya ikut kuliah juga, jadi kita coba lewat perbedaan yang sel B dan juga sel T. Lalu untuk perbedaan lain, ini ada juga dari tadi si penanda permukaan atau CD markernya. Ini hanya untuk informasi juga, supaya nggak terlalu pusing dengan banyak angka, tapi bisa dilihat bahwa penanda permukaan dari sel B dan sel T itu beda, makanya bisa punya peran beda juga. Kayak misalnya kita ambil contoh, yang sel B itu punya penanda permukaan untuk bagian antibodi, kemudian untuk yang sel T ini lebih kepada bagian lain ya, misalnya kepada MHC kelas 2, transitional, dan lain-lain. Jadi ada perbedaan juga dari marker permukaannya. Lalu ini mengulang kembali bahwa sel T itu kan secara umum kalau untuk sel T efektor dibagi 2. Ada sel T helper sama sel T sitotoksik, di mana perbedaannya itu selain dari peran utamanya, juga bisa dari seperti membran glikoprotein di permukaannya. Jadi untuk sel T yang mendisplay atau punya bagian permukaannya itu CD4, itu dinamakan sel T helper. Dan dapat mengenali antigen yang berada dalam kompleks dengan MHC kelas 2. Tapi untuk sel T sitotoksik, itu yang mendisplay atau punya bagian permukaan dinamakan CD8 atau CD8. Dan akan mengenali antigen yang membentuk kompleks dengan MHC kelas 1. Ini udah juga dengan udah Bu Ima minggu lalu ya, dan untuk perbedaan dari segi ilustrasi di bagian kanan bisa dilihat. Makanya karena sel T helper ini kan terkait dengan MHC kelas 2 mengenalinya, makanya nanti akan sangat terkait dengan APC perannya. Dan untuk yang sel T sitotoksik, karena di MHC kelas 1 akan langsung dengan sel target di sini. Jadi ada maknanya ya kenapa kalau sel TH itu hanya dapat mengenali yang MHC kelas 2, kenapa sel TC hanya yang bisa MHC kelas 1. Karena terkait dengan perannya masing-masing. Bisa dilihat di bagian kanan untuk penjelasan dan juga ilustrasinya. Terus tadi juga menyambung mungkin pertanyaan dari Marta di awal ya, kalau ini mungkin yang saya temukan itu rasio dari CD4 dengan CD8 di T-cell itu biasanya 2:1. Jadi lebih banyak yang sel T helper berarti ya, karena rasionya lebih banyak yang CD4.
Dan biasanya untuk beberapa jenis penyakit terkait dengan penyakit imunodefisiensi, lalu autoimun, atau mungkin terkait penuaan, ini bisa saja mengubah rasio ini. Jadi tidak 2:1 lagi. Oke, kita beranjak ke sel T sitotoksik dulu. Ini mengulang kembali juga, jadi mohon maaf ya karena memang ditugaskannya menjelaskan kembali. Jadi kalau ada beberapa yang mengulang harap dimaklum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau untuk sel T sitotoksik itu dia punya di permukaan CD8 ini ya sebagai bagian di permukaannya. Lalu ketika sel TC ini berikatan dengan kompleks MHC kelas 1, dia akan menjadi teraktivasi. Untuk sel T-nya maksudnya, petenen MHC itu akan menjadi teraktivasi, berproliferasi, dan berdiferensiasi menjadi jenis sel efektor yang dinamakan sel T limfosit sitotoksik atau CTL. Kemudian dalam tubuh kita, CTL ini punya peran penting dalam memonitoring sel-sel dalam tubuh dan juga mengeliminasi sel secara langsung. Maka dari itu kenapa dia mengenalinya itu yang MHC kelas 1 ini, karena langsung punya kaitan atau peran terhadap sel targetnya, mengeliminasi langsung. Biasanya itu kalau untuk sel TC lebih kepada patogen seperti yang virus, tumor, dan juga lain-lain. Maaf ya, tadi HP saya jatuh jadi ngambil dulu. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kalau untuk berproliferasi dan berdiferensiasi secara optimal, sel TC ini juga membutuhkan bantuan dari sel T yang helper, yang CD4. Lalu perbedaan lainnya dengan sel T helper, kalau untuk CTL itu hanya menghasilkan atau mensekresikan sedikit sitokin. Karena peran utamanya memang terkait dengan pengenalan dan juga eliminasi dari sel target atau antigennya. Jadi kalau dibandingkan dengan sel T helper, bedanya di permukaannya beda, penanda permukaan. Kemudian juga berbeda di pengenalan antigen yang berkaitan dengan MHC kelas berapa. Berbeda juga di peran utamanya. Gitu. Jadi kalau sel T helper lebih banyak disekresi sitokin, kalau sel TC lebih banyak perannya kepada eliminasi langsung dari sel target ataupun antigennya di sini. Kemudian kalau yang sel T helper, tadi udah dijelaskan perbedaannya ya, dia itu akan mengenali antigen atau molekul yang berkaitan dengan MHC kelas 2, lalu dibagi 2 jenis biasanya kalau pada pustaka ya dijelaskannya, ada T helper 1, T helper 2. Tapi sebetulnya juga jenis T helper lain ada yang karena mensekresikan IL-17 disebut TH17. Tapi memang tidak umum, kalau secara umum itu dibagi menjadi sel T helper 1 dan sel T helper 2 di sini. Kalau sel T helper 1 itu lebih punya peran untuk menghasilkan sitokin proinflamasi biasanya yang akan menghasilkan respon inflamasi dan juga bisa mengaktifasi sel T lain dan juga makrofag. Sedangkan untuk sel T helper 2 biasanya akan lebih kepada peran mengaktifasi sel B dan beberapa respon imun lain terkait dengan antibodi. Jadi untuk sel T helper ini juga bisa banyak sekali perannya, bisa menghasilkan sitokin yang lebih kepada sel T makrofag, ada yang lebih mendukung kepada perannya antibodi itu dari sel T helper. Ini mungkin sedikit bayangan atau gambaran dari kerja dari sel T dan juga sel B. Saya kasih waktu dulu untuk melihat sebelum dilanjutkan ya. Jadi bisa dilihat kaitannya kalau sel B, ini yang bagian kanan, sel B ini akan berdiferensiasi jadi sel B plasma, menghasilkan antibodi sama sel B memori. Kalau untuk sel T kan ada sel T helper sama sitotoksik. Kalau sel T helper itu dia perannya kayak namanya helper, jadi dia bisa membantu aktivasi dan juga kerja baik dari sel B, baik itu makrofag untuk inflamasi, ataupun sel T dalam eliminasi patogen. Gitu. Jadi bisa dilihat sel T ini, sel T helper itu bisa ke banyak sekali jenis sel imun ya, bisa ke makrofag, sel B, dan juga sel T yang sitotoksik. Lalu satu lagi yang sering terlupakan tapi sebetulnya ada, itu adalah sel T regulator atau sel T supresor mungkin kalau pada penjelasan Bu Ima minggu lalu.
Jadi kenapa namanya regulator, kalau yang saya lihat dari pustaka terbaru itu karena kalau supresor itu kayak negatif ya kesannya, padahal kan sebenarnya dia menekan respon imun itu untuk meregulasi, bukan semata-mata memang dia hanya menekan. Tapi dalam melaksanakan regulasi itu melalui cara menekan respon imun agar tidak berlebihan. Ini bisa dilihat di bagian kanan bagaimana kerja dari sel T regulator atau supresor tersebut. Jadi peran utamanya itu lebih kepada membatasi kerja dari sel T normal terhadap patogen. Jadi kalau sudah terlalu berlebih itu akan ada signal atau sinyal di mana sel T regulator ini akan bekerja. Jadi dia bisa menghambat kerja dari sel T, kemudian bisa juga menghambat kerja dari sel B, sel NK, dan lain-lain. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis, mungkin supaya saya tahu apa yang kurang dijelaskan, ada yang mau menjelaskan yang telah dipahami dari sel NK. Karena ini udah juga di innate immunity ya, harusnya 2 minggu lalu. Mau coba, Bu? Ya, kalau sel NK sendiri, dia kan masuknya ke dalam kelompok limfosit. Cuma kelompok limfosit ini kebagi menjadi yang besar. Kalau limfosit yang kecil dia bakal bertugasnya di respons imun yang adaptif. Nah, sel NK ini bertugasnya di respons imun alami, di mana sel NK ini bakal bersirkulasi di sekeliling untuk menarget sel asing apapun yang kayaknya keputus ya, Dihya. Oke, tadi udah dilihat intinya tuh kalau dari Dihya lebih kepada innate immunity ya, kalau untuk yang sel NK ada lagi nggak yang mau menjelaskan dari yang lain? Jadi kita bisa ngisi kekosongannya di mana? Oke, tadi betul ya kalau NK memang kalau dari klasifikasi dia innate immunity, jadi nggak spesifik kalau untuk kerjanya. Nggak punya juga fungsi memori kalau sel NK. Ada lagi yang mau menjelaskan yang lain? Perannya apa, perannya bagaimana gitu. Ada yang masih ingat nggak yang 2 minggu lalu? Saya mau coba nambahin dikit, Bu. Boleh, silakan. Sebenarnya ngelengkapin punya dia tadi sih. Jadi kalau yang saya NK tuh perannya tuh kayak polisi gitu. Jadi dia tuh immunological surveillance. Jadi dia tuh nggak yang diem aja gitu, tapi dia tuh kayak jalan-jalan berkeliling gitu, kayak kalau tiap ada apa ya sesuatu, kan tadi polisi, jadi kasarnya kalau ada kerusuhan atau sesuatu yang bermasalah di tubuh kita, di jaringan gitu, dia datang terus kayak langsung itu apa nyerang gitu. Mungkin tambahan dari saya itu, Bu. Oke, Marta. Mungkin dari Marta atau dari yang lain, kalau mau menambahkan, ada yang tahu nggak gimana cara dia menyerang atau cara dia sebagai polisi itu seperti apa mekanismenya? Saya kasih clue deh, depannya P ini keywordnya. Lupa semua. Fagositosis bukan, Bu? Tuh orang Sunda banget ya kalau fagositosis. Ini P beneran ya, nggak kesundaan. Satunya P-nya zat, satunya yang dibentuknya tuh apa sih yang depannya P? Jadi kayak main tebak kata ya kalau kayak gini. Lupa, ya udah, oke, kita coba ini dulu ya sebelum ke penjelasan yang sebelumnya. Ini yang proses Bu Ima udah sih, saya sebenarnya punya gambar bagusnya tapi tiba-tiba hilang, jadi saya ambil dari sumber lama, ini dari slide Bu Ima yang lampau, cuma masih relevan kok untuk digunakan. Jadi untuk sel NK ini, walaupun dia nggak punya fungsi memori, tapi dia pun bisa mengenali antigen ya di sini. Jadi caranya adalah sel NK itu akan mengenali sel yang abnormal ketika dideteksi nih bahwa sel ini tuh punya
protein yang tidak lazim harus ada dalam tubuh. Jadi dia punya fungsi pengenalan, di mana setelah pengenalan ini bagian aparatus Golgi dari sel NK di sini itu akan istilahnya seperti menyatu ya dengan bagian sel yang abnormal tersebut. Bisa dilihat di gambar 1. Jadi menempel, setelah itu akan bergabung. Jadi setelah menempel akan bergabung dengan bagian sel targetnya. Setelah itu akan ada sekresi dari perforin. Yang tadi saya bilang P yang pertama itu perforin. Jadi akan mensekresikan dalam vesikel itu mengandung perforin yang dikeluarkan melalui eksositosis prosesnya. Jadi yang mengeluarkan perforin seperti ini. Setelah dikeluarkan perforinnya, perforin ini punya peran untuk melisiskan sel target melalui pembentukan pori. Itu P yang kedua. Jadi dia menghasilkan perforin dalam vesikel-vesikel. Setelah itu perforin ini punya peran untuk melisiskan sel target atau sel yang abnormal melalui pembentukan pori di sini. Di bagian membran selnya. Jadi tadi betul sel NK itu innate immunity, sel NK itu juga sebagai polisi ya immunosurveillance betul, tapi ini untuk peran apa ya, mekanisme detailnya bagaimana sih sel NK itu bisa bekerja. Ini jadi jangan dilupakan ya untuk kerja dari sel NK. Ini saya minta waktu mungkin 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Mohon maaf waktunya berlebih. Ini beberapa nanti kita, karena sudah tadi kita langsung skip yang memang belum dijelaskan aja. Satu yang penting itu adalah sel NK ini paling banyak itu berperan pada infeksi virus dan juga tumor, tapi tumor sih yang paling banyak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa sel NK juga bisa untuk patogen lainnya. Selain itu juga sel NK itu punya kaitan dalam eliminasi patogen yang besar kayak parasit, itu melalui mekanisme ADCC namanya. Nanti belajar dengan Bu Ima sih kalau detail, jadi intinya itu sel NK punya bagian reseptor dengan antibodi, nanti antibodi ini berkaitan dengan sel NK akan berkombinasi gitu ya, bekerja sama untuk mengeliminasi patogen yang ukurannya besar melalui ADCC ini. Karena sel NK itu punya bagian FC. Jadi dia punya bagian untuk reseptor untuk antibodi lah. Jadi setelah antibodinya berikatan, bisa bekerja sama untuk menghancurkan antigen-antigen ukurannya besar terutama, kayak parasit, cacing, dan lain-lain melalui ADCC ini. Kemudian juga tadi yang telah saya jelaskan, sel NK juga dia punya bagian vesikel yang memiliki isi perforin ya untuk pembentukan pori pada sel target, dan sel NK juga punya kemampuan untuk menghasilkan sitokin juga, walaupun tidak sebanyak sel T helper. Di mana sitokin ini itu bisa punya banyak peran, bisa meningkatkan produksi antibodi oleh sel B, membantu juga proses inflamasi dan perkembangan sel TC. Lalu ini slide terakhir ya sebelum ditutup, perbandingan dari sel B, sel T, dan juga sel NK. Nanti bisa dilihat, akan saya upload slide-nya, bagaimana fungsinya, kemudian reseptor antigennya seperti apa, dan spesifisitasnya, dan ini info tambahan sih, persentase di bagian organ limfoid sekunder seperti apa. Jadi itu banyak terkonsentrasi di mana juga akan bisa dibaca di sini ya untuk detailnya. Oke, karena takutnya ini ada kelas lagi atau praktikum dari adik-adik semua, mungkin saya buka satu pertanyaan kalau masih ada. Atau udah jelas semuanya? Kalau nggak ada yang raise hand atau di chat, berarti saya asumsikan udah jelas ya dari yang disampaikan, karena memang mayoritas itu mengulang dan mereview kembali. Nah, untuk minggu depan, supaya kita bisa lebih hidup lagi ini diskusinya, coba adik-adik baca dulu terkait dengan, tadi mungkin kita review lagi sel NK sedikit, kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan terkait sel-sel fagositik, kemudian juga sel-sel yang mieloid lain, dan juga akan menjelaskan terkait dengan APC untuk minggu depan. Jadi harap dibaca dulu, nanti kita akan seperti biasa ya, ada sesi penjelasan, ada sesi diskusi bersama-sama. Dan kalau masih ada waktu, akan ada sedikit evaluasi, mungkin pakai Quizzes atau platform lain lah ya, untuk evaluasi singkat di akhir kuliahnya. Oke, kita jangan lupa juga isi daftar hadir di web akademik atau CX, saya buka sampai jam 3.
ya untuk absensinya atau daftar hadir. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga prokes karena kasusnya lagi tinggi. Semoga kita semua dikasih kesehatan dan keselamatan dalam kondisi saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan.